Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan bauran kebijakan bank sentral. Dalam materi ini kita akan berbicara bank sentral itu ternyata setelah pada masa krisis keuangan global itu tidak bisa hanya menggunakan satu kebijakan saja untuk menyelesaikan atau untuk mengendalikan sistem keuangan yang ada di Indonesia. Tetapi kenyataannya bank sentral itu harus menggunakan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensialnya, mikroprudensialnya untuk bagaimana menata dan tetap menstabilkan keuangan ketika tiba-tiba terjadi guncangan atau shock, baik itu yang bersumber dari internal ataupun eksternal. Nah, di sini kita akan membahas bauran kebijakan atau kebijakan apa saja yang nanti bisa dipadu-padankan untuk menjaga agar stabilitas sistem keuangan di Indonesia itu tetap terkendali. Pada outline pengajaran, kita pertama akan membahas pendahuluannya terkait apa itu bauran, kenapa harus ada katakanlah lebih dari satu kebijakan untuk mengatur stabilitas sistem keuangan. Kita akan bahas di situ. Kemudian kita akan melihat paradigma, ya, apa perubahan mendasar yang terjadi ketika Indonesia terkena krisis keuangan global, apa yang berubah. Nah, kita akan bahas di poin yang kedua. Kemudian yang ketiga kita akan membahas hubungan antara stabilitas moneter dan sistem keuangan serta bauran instrumen kebijakan bank sentral. Jadi kita akan membahas bagaimana kita menghubungkan stabilitas moneter dengan sistem keuangan. Kemudian bauran instrumen kebijakan apa saja yang nanti bisa digunakan untuk katakanlah menjaga kondisi keuangan dan sistem keuangan di Indonesia itu supaya tetap prima dan stabil. Kemudian yang keempat kita akan membahas implikasi dan mandat dari kebijakan bauran yang sudah diputuskan ditetapkan oleh bank sentral. Dan yang kelima kita akan membahas lebih spesifik terkait dengan bauran kebijakan bank sentral yaitu Bank Indonesia yang ada di Indonesia. Pertama kita akan mulai dengan pendahuluan. Pendahuluan di sini adalah bauran itu sendiri, ya, bauran kebijakan yang ada di bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia itu mulai ada ketika kita mengenal yang namanya krisis keuangan global. Nah, krisis keuangan global ini mau tidak mau mengubah kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral, di mana sebelumnya sebelum krisis 2008-2009 kita akan bicara apa fokus bank sentral yang ada di seluruh dunia, maka tidak lain fokus dari bank sentral adalah bagaimana cara menjaga stabilitas harga atau inflasi. Jadi masing-masing negara ketika mereka memiliki bank sentral, maka tugas utamanya adalah bagaimana caranya mengendalikan inflasi di masing-masing negara. Ya, cara mengendalikan inflasi cukup berbagai macam, salah satunya ya menjaga stabilitas nilai tukar. Ketika kita bicara inflasi ini kita kaitkan dengan aktivitas hubungan negara satu dengan negara lainnya. Nah, untuk menjaga agar inflasi ini tetap stabil, ya, untuk memunculkan tujuan ini, maka bank sentral pada saat sebelum krisis global ini memiliki tugas berupa mereka harus menentukan kebijakan moneter, kemudian mereka juga harus menentukan bagaimana sistem pembayaran yang baik, serta yang ketiga adalah mereka harus mengawasi perilaku dari bank-bank yang ada di negara mereka. Nah, itu adalah aktivitas dari bank sentral sebelum krisis. Tujuannya adalah mengendalikan inflasi,
Ya, salah satu caranya adalah dengan juga mengendalikan stabilitas nilai tukar. Nah, untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar itu, ya, maka Bank Sentral memiliki 3 pokok tugas utama. Yang pertama adalah bagaimana mereka membuat kebijakan moneternya, kemudian memberlakukan sistem pembayaran yang sesuai, dan yang ketiga adalah mengatur aktivitas dan kinerja bank-bank yang ada di negaranya. Nah, tetapi hal ini sudah mulai agak berubah ketika kita mulai mengenal yang namanya krisis keuangan global. Yang semula tujuan dari bank sentral itu adalah untuk mengendalikan inflasi atau stabilitas harga, ternyata pasca krisis bukan lagi IDF yang menjadi tujuan pokok, ya, tetapi ada berbagai macam. Salah satunya adalah selain menjaga inflasi, ya, selain menjaga harga itu akan tetap stabil, karena pada krisis global ini ada resiko sistemik di mana stabilitas sistem keuangan di masing-masing negara itu hancur, ya, maka ada tugas tambahan, yaitu bagaimana bank sentral itu mampu memperhitungkan risiko krisis yang muncul akibat dari keterkaitan sistem keuangan dengan makroekonomi. Karena ketika kita bicara krisis global itu kan kita akan berbicara satu negara krisis itu menular ke negara-negara lainnya. Kenapa bisa menular? Ya karena ada keterkaitan sistem keuangan dengan makroekonomi. Ketika kita berbicara investasi di bidang properti, nah, akhirnya setelah adanya krisis tersebut, tugas bank sentral tidak hanya menjaga bagaimana harga yang ada di suatu negara tersebut tetap stabil, inflasinya terkontrol, nilai tukarnya terkendali. Bukan hanya itu saja, tapi ada tugas tambahan berikutnya. Bagaimana caranya memperhitungkan risiko krisis yang nantinya atau yang nantinya diprediksi akan muncul. Karena ketika kita berbicara risiko krisis, untuk pelajaran di krisis keuangan global itu ternyata tidak hanya bersumber dari satu sisi saja, katakan tidak bersumber dari sistem keuangan saja yang salah, tetapi ada hubungan antara makroekonomi. Nah, jadi tugasnya adalah menghubungkan sistem keuangan dengan aktivitas makroekonomi, bagaimana mereka bisa terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga krisis keuangan global andai kata terjadi di tahun-tahun berikutnya itu bisa diminimalisir resikonya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan supaya tahan terhadap krisis, Bank Sentral perlu mendukung sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial. Yang sebelumnya kita hanya mengenal ya bank sentral identik dengan kebijakan moneter, tapi dengan adanya tujuan yang baru, katakanlah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sustain, kemudian berusaha meminimalisir resiko, maka mau tidak mau ada kebijakan baru yang ditambahkan. Kebijakan baru yang ditambahkan itu bisa kita katakan dengan kebijakan makroprudensial. Ketidakstabilan keuangan itu merupakan konsekuensi dari kenaikan harga aset dan akumulasi utang yang tidak terkendali. Nah, itu sebabnya kita bicara kenapa bank sentral itu harus masuk ke ranah makroprudensial. Ya karena kita akan bilang ya krisis yang terjadi belakangan ini itu bukan hanya krisis yang diakibatkan karena sektor keuangan yang kacau, tidak hanya sesempit itu, tetapi krisis itu bisa diakibatkan karena katakanlah salah satunya kenaikan harga aset, katakanlah harga perumahan tiba-tiba naik. Nah, ketika harga perumahan tiba-tiba naik, kemudian nilai tukar atau suku bunga tiba-tiba naik, orang yang sebelumnya bisa membayar atau mengkredit rumahnya
maka dengan adanya kenaikan itu mereka akan kesulitan untuk melakukan aktivitas pelunasan tagihan atau pelunasan kredit. Nah, ketika mereka terjadi permasalahan di pelunasan kredit, akan timbul yang namanya kredit macet. Ketika kredit macet ini timbul, maka juga akan berdampak kepada sistem perbankan yang akhirnya dikhawatirkan nantinya timbul krisis baru. Nah, itu sebabnya kenapa kebijakan makroprudensial itu penting bagi bank sentral. Kemudian periode boom, ya, mendorong agen-agen perekonomian untuk semakin banyak memperdagangkan aset dan modal untuk membiayai investasi. Nah, biasanya ketika katakanlah kita berbicara Indonesia itu iklim ekonominya lagi bagus-bagusnya atau kita sebut periode boom, ya, maka agen-agen perekonomian itu banyak yang berusaha bagaimana caranya menjual aset-aset atau memperdagangkan aset-aset itu sebanyak mungkin. Ya, tujuannya apa ya? Karena ekonominya lebih, katakanlah Indonesia ekonominya lagi bagus-bagusnya, maka secara otomatis orang-orang yang memiliki modal aset yang melimpah itu akan berusaha melakukan trading atau perdagangan. Harapannya adalah profit yang banyak. Nah, ketika ini tidak dijaga, maka kebijakan makroekonominya pasti akan hancur. Ketika makroekonominya akan hancur, efeknya apa? Pasti lagi-lagi akan merembet ke sektor keuangannya. Nah, kemudian yang ketiga, jika investor spekulatif ini semakin mendominasi, nah, yang ditakutkan adalah ketika kita berbicara investasi dan segala macamnya, yang ditakutkan adalah ketika kita berbicara investasi itu erat kaitannya dengan investor spekulatif. Nah, ketika ada investor spekulatif ini semakin mendominasi dan kemudian tiba-tiba mereka mengalami kerugian, akibatnya apa? Sistem keuangan menjadi tidak stabil. Nah, ketika makroekonomi mulai goyah, investasi mulai chaos, kemudian konsumsi hancur, pajak tidak bisa terserap dengan bagus, kemudian banyak kredit macet, secara otomatis sektor keuangan juga akan berimbas nantinya. Nah, dari tiga alasan ini yang menyebabkan kenapa kebijakan makroprudensial itu nanti harus disandingkan dengan kebijakan moneter dalam kasus bank sentral, ya, karena dewasa ini makroprudensial, mikroprudensial, dan kebijakan moneter itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi mereka harus dibaurkan. Untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan, tren sekarang kita akan bicara ekonomi, tapi ekonomi yang tumbuh itu yang kayak gimana ya? Ekonomi boleh tumbuh asalkan berkelanjutan. Nah, supaya ekonomi ini tumbuh dan berkelanjutan, artinya tidak bertumbuh di zaman atau generasi Anda saja, tapi juga bertumbuh sustain ke generasi-generasi berikutnya. Maka ada 3 tugas. Yang pertama, ketika kita berbicara kebijakan moneter seperti yang kita bilang di awal, kebijakan moneter itu fungsinya adalah 2. Yang pertama adalah bagaimana menjaga agar harga itu tetap stabil supaya tidak timbul inflasi, dan yang kedua adalah bagaimana menstabilkan nilai tukar. Kenapa menstabilkan nilai tukar ini penting? Ya karena kita akan bilang zaman modern negara tidak bisa hidup sendiri, artinya negara itu pasti akan tergantung dengan negara lain, baik dari sisi politik, keamanan, ataupun ekonomi. Nah, untuk bidang ekonomi, maka mau tidak mau mereka akan mengadakan perdagangan dan segala macamnya. Aktivitas ekspor impor, perdagangan tentu saja akan didukung dengan nilai tukar yang bagus, maka secara otomatis aktivitas perekonomiannya juga akan menjadi lancar. Nah, sedangkan ketika kita sudah bicara, harganya sudah stabil, nilai tukarnya sudah bagus, tetapi ketika sistem keuangannya bermasalah, maka akan percuma kebijakan moneter tersebut. Maka perlu kebijakan makroprudensial untuk menjaga atau mengontrol sistem keuangan di suatu negara itu agar bisa berjalan seperti yang diinginkan. Nah, itu adalah titik awal kenapa kita mengatakan
Kenapa bank sentral itu tidak hanya cukup melalui kebijakan moneter saja, tapi perlu kebijakan makroprudensial. Kemudian dari gambar di bawah ini kita bisa lihat di sini dikatakan ketika kita bicara macroeconomic stability, kemudian financial stability. Ketika kita bicara macro stability itu kita akan bicara GDP-nya tumbuh dengan bagus, inflasinya terkendali. Itu ketika kita bicara dari sudut pandang makroekonomi. Sedangkan ketika kita bicara dari financial stability, kita akan melihat bagaimana kondisi kredit yang ada di suatu negara tersebut, apakah lancar, apakah macet. Kemudian kita akan melihat asset price, bagaimana harga-harga aset yang ada di Indonesia katakanlah. Kemudian yang ketiga, ketika kita bicara financial stability, kita akan melihat risikonya kayak gimana ketika seseorang melakukan investasi atau menanamkan modalnya di negara yang bersangkutan. Nah, macroeconomic stability sama financial stability itu harus bertemu. Makroekonomi itu dia akan berbicara terkait dengan real sektornya, sedangkan financial stability itu akan berbicara terkait dengan financial sektor. Harapannya real sektor dan finansial itu bertemu. Ketika real sektor sama financial sektor itu bertemu, maka harapan yang awal yaitu terkait dengan ekonomi berkelanjutan itu bisa terrealisasi. Tetapi kalau hanya real sektornya saja yang bergerak tetapi finansial sektornya itu buruk, atau sebaliknya finansial sektornya bagus tetapi real sektornya itu buruk, katakanlah inflasinya tinggi dan segala macamnya, tentu saja ekonomi berkelanjutan itu sulit untuk tercapai. Kemudian di sini ada dynamic global environment. Nah, ketika kita bicara global, maka kita akan berbicara bagaimana terkait dengan GDP dunia itu seperti apa. Kemudian inflasi yang ada di dunia itu sehingga mempengaruhi commodity price itu seperti apa. Tentu saja suku bunga tidak bisa kita lewati begitu saja. Kemudian ditambah dengan politik. Nah, ketika keempat-empatnya ini bisa di-manage dengan bagus, maka secara otomatis kita akan bilang ya ekonomi berkelanjutan juga bisa dijalankan bukan hanya di satu negara atau beberapa negara, bahkan kita akan bicara global. Tapi untuk saat ini, sampai ukuran saat ini, ketika kita bicara mampu mengendalikan GDP dengan bagus, mampu mengendalikan inflasi dunia dengan bagus, interest rate terjaga dengan sempurna, kemudian kondisi politik itu bisa berjalan lancar, itu biasanya masih cukup jauh kita melangkah ke sana. Jadi masing-masing negara itu masih katakanlah diberikan beban terkait bagaimana mereka bisa menjaga macro stability sama financial stability agar ekonomi berkelanjutan itu bisa terlaksana. Di sini akan ditunjukkan terkait kebijakan Bank Indonesia pada saat sebelum krisis dan pada saat krisis keuangan 2008-2009. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan bagaimana peran dari kebijakan bank sentral sebelum krisis keuangan di tahun 2008-2009. Nah, sebelum adanya krisis, kita belum mengenal yang namanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, sehingga ketika kita bicara monetary policy, kemudian payment system policy, sampai dengan banking policy, jadi kebijakan moneter itu ditentukannya seperti apa, kemudian sistem keuangannya itu kayak gimana, kemudian kebijakan terkait bank itu harus seperti apa. Ketiga kebijakan ini sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada bank sentral, sehingga tugas bank sentral saat itu cukup berat.
Kemudian setelah adanya OJK, ya, OJK ini lahir ketika kita sudah melewati krisis keuangan, atau lebih tepatnya krisis keuangan ini melahirkan produk yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang sebelumnya ketika kita bicara monetary policy itu hanya fokusnya kepada bagaimana menstabilkan kondisi moneter. Ternyata setelah kita bicara OJK, kemudian setelah kita bicara krisis, monetary policy itu tidak hanya menjawab bagaimana menstabilkan bidang moneter saja, tetapi monetary policy itu juga harus bisa menjawab bagaimana sistem keuangan yang stabil itu seperti apa. Sedangkan sistem keuangan yang stabil itu juga harus mampu menjawab moneter yang stabil itu kayak gimana, finansial yang stabil itu gimana, bagaimana cara mengendalikan risiko, sampai seterusnya. Nah, sehingga dengan adanya bauran di mana satu kebijakan tidak hanya menyelesaikan satu permasalahan tapi lebih dari satu permasalahan, butuh lembaga baru untuk membantu Bank Indonesia. Nah, ketika bicara mikroprudensial, ya seperti tadi katakan, ya bauran kebijakan itu kan menggabungkan beberapa kebijakan, baik itu moneter, baik itu makroprudensial, baik itu kebijakan stabilitas pembayaran ataupun mikroprudensial. Dengan adanya OJK ini memiliki tanggung jawab ketika bicara dari sudut pandang mikroprudensial policy. Yang sebelumnya, sebelum krisis itu belum ada yang namanya mikroprudensial policy. Tujuannya mikroprudensial policy ini adalah menjaga atau mengontrol terkait finansial institusi yang ada di Indonesia. Nah, jadi OJK diberi wewenang untuk mengontrol institusi-institusi keuangan yang ada di Indonesia. Itu adalah perbedaan ketika kita bicara pra dan pasca krisis. Yang paling mencolok adalah sebelum krisis keuangan itu belum ada OJK, tapi setelah krisis keuangan OJK itu muncul. Kemudian ketika kita berbicara kebijakan itu awalnya masih terpusat. Ketika kita bicara monetary policy, ya berarti hanya membahas terkait monetary stability. Tetapi setelah pasca krisis, ketika kita bicara monetary policy, itu tidak hanya menjawab monetary stability saja, tapi mereka juga menjawab payment system stability seperti yang nampak di gambar. Kemudian ketika kita bicara macroprudential policy, itu tidak hanya menjawab bagaimana systemic risk yang ada, tetapi dia juga menjawab financial institution yang ada di negara yang bersangkutan. Kemudian di bagian kedua kita akan membahas paradigma kebijakan bank sentral setelah adanya krisis keuangan di tahun 2008-2009. Krisis keuangan global mau tidak mau itu akan memberikan berbagai macam dampak negatif. Dampak negatif yang bisa dirasakan setidaknya yang melekat. Yang pertama adalah sistem keuangan itu akan menjadi chaos, akan menjadi buruk. Kenapa? Dengan adanya krisis keuangan global, di mana krisis keuangan global ini adalah kita akan bicara krisis ini hanya dialami oleh satu negara, kemudian berkembang ke negara-negara lainnya, dikarenakan ya kondisi global. Ya. Kita akan bilang Indonesia itu dalam era modern tidak akan bisa berdiri sendiri memenuhi kehidupannya tanpa bergantung dengan negara-negara lain. Sehingga katakanlah ketika negara lain itu memiliki permasalahan, tentu saja akan berimbas pada model perekonomian yang ada di Indonesia juga. Itu yang kita sebut dengan krisis global. Kalau kita bicara krisis keuangan global, katakanlah Indonesia sering mengadakan komunikasi ekonomi katakanlah dengan Cina. Ketika Cina mengalami permasalahan ekonomi, maka serta-merta Indonesia nantinya juga pasti akan terdampak, walaupun katakanlah tidak sepenuhnya terdampak.
Nah, itu yang kita sebut dengan krisis keuangan global, sehingga sistem keuangan itu perlu dijaga. Nah, ketika keuangan global bermasalah, tentu saja efek selanjutnya adalah berdampak pada perekonomian yang ada di suatu negara, itu akan semakin hancur nantinya, semakin jelek. Katakanlah negara tersebut banyak orang miskinnya, banyak orang yang tidak memiliki pendapatan seperti sedia kala, pengangguran meningkat. Efeknya apa? Nah, efek selanjutnya adalah ketika perekonomian itu memburuk, maka beban fiskal negara itu akan semakin besar. Kenapa bisa dikatakan beban fiskal negara semakin besar? Kita akan bilang ketika banyak penduduk miskin, kemudian banyak perusahaan yang tutup, salah satu pendapatan pemerintah terbesar itu adalah pajak. Ketika banyak orang miskin, maka secara otomatis pemerintah tidak akan bisa menyerap pajak secara maksimal. Tetapi sebaliknya, pemerintah harus mengeluarkan berbagai macam bantuan. Nah, sehingga itu yang dikatakan beban fiskal. Pengeluarannya jauh lebih besar daripada pemasukan. Nah, kalau banyak orang miskin, perekonomian chaos, beban fiskal meningkat, ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat itu pasti akan lama-kelamaan akan semakin berkurang. Nah, beberapa permasalahan yang kita sebutkan tadi itu ketika kita bicara krisis keuangan global lebih diakibatkan oleh properti bubble ataupun kredit boom ataupun kredit macet di bidang perumahan. Intinya adalah permasalahan kredit macet di sektor perumahan yang ada di Amerika Serikat ketika kita bicara krisis keuangan global. Sehingga itu memberikan aspek yang multidimensi. Kredit bermasalahnya ada di Amerika Serikat, tapi negara-negara lainnya juga terdampak, baik dilihat dari nilai tukar, hutang, ataupun sistem keuangan. Sehingga ketika kita berbicara Indonesia, perlu adanya reformasi. Artinya supaya stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, kemudian sistem keuangan di Indonesia tetap bagus, maka perlu reformasi. Nah, kenapa harus perlu reformasi? Ternyata kita akan bilang tidak hanya cukup bank sentral saja dalam menjaga keuangan yang ada di Indonesia. Setidaknya kita punya 3 lembaga, karena ketika kita bicara krisis global tadi, perekonomian terdampak, fiskal juga terdampak, sistem keuangan juga terdampak. Ketika semuanya itu hanya dipegang oleh bank sentral saja, permasalahan ini tidak akan bisa selesai. Nah, maka untuk membentuk suatu payung yang kuat dan kokoh, fondasi dasar yang kuat, maka kita akan bilang ketika kita berbicara terkait dengan pemerintah, kebijakan fiskal yang berkaitan dengan sistem keuangan, maka kita akan bicara di Kementerian Keuangan. Kemudian ketika kita bicara kebijakan moneter terkait dengan stabilitas harga dan nilai tukar, kita akan bicara ya Bank Indonesia tempatnya. Kemudian ketika kita berusaha untuk mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia, maka itu diberikan tugas oleh atau kepada OJK. Kemudian di sini akan dijelaskan terkait dengan tugas dari bank sentral setelah adanya krisis keuangan global. Ketika terjadi krisis keuangan global, maka secara tidak langsung tugas bank sentral akan sedikit jauh lebih banyak. Di mana di sini awalnya bank sentral itu hanya memiliki tugas bagaimana menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Nah, tetapi dengan adanya krisis keuangan global, selain bank sentral diminta untuk menjaga harga dan nilai tukar, mereka juga diminta untuk bagaimana menciptakan stabilitas sistem keuangan yang bagus. Nah, tentu saja sistem keuangan yang bagus itu harus didukung dengan kondisi makro finansial yang bagus, serta mampu menghindari atau meminimalisir risiko sistemik. Katakanlah banyak caranya, salah satunya lewat kebijakan suku bunga atau kebijakan mikroprudensial.
Makanya lahir OJK, katakanlah. OJK itu salah satu tujuannya adalah ya mereka fokus terhadap kebijakan-kebijakan yang sifatnya mikroprudensial. Karena krisis keuangan global ini sifatnya sistemik dan menjalarnya itu melalui aliran-aliran modal asing, tentu saja sistem keuangan yang bagus itu mampu menjaga aliran modal dalam negeri atau asing itu tetap stabil. Jadi ada penambahan tugas di situ. Terdapat 3 jenis risiko ketika kita berbicara terkait dengan aliran modal asing. Yang pertama adalah ketika kita bicara risiko makroekonomi. Ketika kita bicara aliran modal asing itu kita akan berbicara tidak hanya dilihat dari sudut pandang satu negara saja, tapi juga dilihat dari sudut pandang negara lain. Dimana ketika katakanlah kita menjalin hubungan perdagangan dengan Malaysia, katakanlah tiba-tiba Malaysia terdampak risiko makroekonominya, katakanlah tiba-tiba GDP-nya turun, yang mengakibatkan kalau GDP-nya turun, katakan tingkat konsumsinya ke Indonesia akan berkurang. Ketika tingkat konsumsinya itu akan berkurang ke Indonesia, maka secara otomatis barang yang laku yang biasanya dibeli oleh Malaysia juga akan mengalami pengurangan. Proses penurunan GDP di Malaysia juga akan berdampak kepada proses penurunan GDP yang ada di Indonesia. Itu adalah risiko makroekonomi. Jadi dampak makroekonomi di negara satu itu akan dirasakan oleh negara lainnya. Kemudian yang kedua adalah risiko ketidakstabilan sistem keuangan. Ketika kita bicara sistem keuangan, maka juga masuk di dalamnya adalah sistem pembayaran dan segala macamnya. Ketika terjadi kredit macet, kemudian pembayaran tidak tepat waktu dan segala macamnya, tentu saja akan merusak tatanan dari sistem keuangan yang ada. Nah, di sini Bank Sentral diminta untuk menjaga bagaimana cara meminimalisir risiko terkait dengan sistem keuangan. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita berusaha menghubungkan modal asing dengan yang namanya risiko sudden stop. Nah, ketika kita bicara risiko sudden stop ini kita akan bilang ya nantinya ya aliran modal itu akan tiba-tiba berhenti. Terutama ini dialami oleh negara-negara berkembang atau dunia ketiga. Yang dikhawatirkan adalah salah satunya yang dikhawatirkan Indonesia, termasuk Indonesia adalah negara berkembang katakanlah, ketika tiba-tiba investor tidak lagi mau menanamkan modalnya ke Indonesia, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jadi sangat lambat. Itu yang kita sebut dengan resiko sudden stop. Tiba-tiba katakanlah yang negara semula mau mendatangkan investasi ke kita, tiba-tiba mereka tidak mau dan menutup untuk tidak ingin melakukan investasi lagi. Itu ketika hal itu terjadi, itu namanya resiko sudden stop yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara itu akan jadi buruk. Nah, dengan adanya permasalahan krisis keuangan global ini, setidaknya 3 risiko ini mampu diredam oleh Bank Sentral, sehingga tadi dikatakan Bank Sentral punya kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan mikroprudensial, kemudian kebijakan terkait dengan stabilitas sistem keuangan, di mana keempat kebijakan ini diramu sehingga menjadi instrumen yang efektif ketika mengatasi berbagai macam guncangan ekonomi yang ada di Indonesia. Risiko yang sering muncul ketika kita bicara stabilitas sistem keuangan secara global adalah yang pertama kita akan bicara risiko yang sering muncul. Yang pertama adalah risiko sistemik dan yang kedua adalah sudden stop. Risiko sistemik itu disebabkan karena menurunnya seluruh atau sebagian fungsi sistem keuangan dan berpotensi berdampak negatif terhadap perekonomian. Jadi risiko sistemik itu adalah resiko di mana sistem keuangan di suatu negara itu mengalami permasalahan, entah adanya kredit macet, entah tingginya angka kemiskinan, entah tingginya angka pengangguran karena PHK, entah gagal bayar ketika melunasi kredit perumahannya. Nah, ketika permasalahan-permasalahan itu ada dan dia memiliki potensi penyebaran ke negara lainnya, seperti yang kita contohkan
case-nya adalah masalah kredit perumahan di Amerika Serikat katakanlah, maka ketika permasalahan di Amerika Serikat itu nantinya juga berdampak kepada Indonesia, karena katakanlah Indonesia juga menanamkan sahamnya ke bisnis properti yang ada di Amerika Serikat, maka itu yang kita sebut dengan resiko sistemik. Kemudian yang sudden stop itu yang kita artikan sebelumnya adalah ketika modalnya tiba-tiba berhenti, atau di sisi lain di sini katakan sudden stop itu adalah ketika aliran modal bersih asing itu mengalami penurunan dalam jumlah yang besar. Nah, katakanlah tadi dicontohkan Indonesia ini sebelumnya mendapat sumbangan dana yang cukup besar dari China katakanlah, berupa investasi yang cukup besar. Tiba-tiba di tengah jalan investasi Cina itu di stop, maka secara otomatis Indonesia pasti akan kesulitan untuk berbicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang mereka kadang-kadang bisa mensuplai atau bisa memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi ternyata tidak bisa, karena katakanlah modalnya ditarik oleh Cina. Nah, itu yang namanya sudden stop. Sudden stop sekali lagi itu paling banyak dialami oleh negara-negara sedang berkembang. Nah, kedua risiko itu dapat muncul dan menyebar ke dalam perekonomian jika terdapat keterkaitan sistem keuangan. Nah, itu sebabnya kenapa tadi di awal dikatakan tugas yang baru ketika kita bicara bank sentral itu tidak hanya berbicara terkait dengan bagaimana dia mengendalikan nilai tukar, bagaimana dia mengendalikan harga, karena tantangan yang baru adalah bagaimana bank sentral itu mampu menyediakan sistem keuangan yang bagus. Ya, semakin kompleks jejaring keuangan, ya, maka kita akan bicara semakin cepat perambatannya. Nah, jadi semakin sering intensitas hubungan negara satu dengan negara lain terkait dengan sistem keuangannya, maka semakin kompleks hubungannya, maka semakin cepat perambatannya. Artinya ketika di Amerika Serikat mengalami permasalahan katakanlah kredit perumahan, dan pada saat yang bersamaan kita itu punya ketergantungan karena penduduk Indonesia banyak melakukan investasi ke sana, ke kredit perumahan, maka secara otomatis perambatan ketika Amerika krisis, seberapa cepat ya seberapa banyak investasi yang dilakukan oleh Indonesia ke Amerika Serikat. Ketika semakin banyak ya dampaknya juga akan semakin besar nantinya. Karena adanya kasus krisis keuangan global tadi, maka kita sekarang ketika berbicara bank sentral ini memiliki mandat ganda. Yang mandat awal itu adalah mandat sebelum terjadinya krisis keuangan global, di mana mandat yang diemban oleh bank sentral adalah yang pertama adalah menjaga stabilitas harga supaya inflasi tetap terkendali, kemudian menjaga nilai tukar, di mana ini berkaitan dengan aktivitas hubungan bilateral atau multilateral antar negara, kemudian menjaga makroprudensial dan sistem pembayaran yang baik. Itu adalah mandat awal. Kemudian setelah adanya krisis keuangan global, ada penambahan mandat lagi, yaitu bagaimana bank sentral itu mampu memberikan dukungan terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Nah, dukungannya melalui apa? Dukungannya itu adalah bank sentral diminta memberikan pengaturan dan pengawasan makroprudensial agar sistem keuangan yang ada di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Nah, mekanisme koordinasi kebijakan antar kelembagaan, siapa saja yang nantinya
diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, kemudian mampu menstabilkan nilai tukar, kemudian mampu mendukung stabilitas sistem keuangan yang bagus di Indonesia, maka setidaknya ada beberapa lembaga. Yang pertama adalah Bank Indonesia, karena Bank Indonesia ini nanti yang berkaitan langsung dengan kebijakan moneternya. Kemudian ada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ini terkait dengan kebijakan fiskalnya yang nantinya harus digunakan. Kemudian OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dua lembaga ini adalah yang mengatur atau yang mengawasi terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Nah, Bank Sentral itu bertugas mengatur makroprudensial, karena memiliki kapasitas untuk memantau makroekonomi dan makrofinansial serta instrumen kebijakan makroprudensial. Nah, jadi Bank Sentral di sini memiliki tugas makroprudensial ya, yang sebelumnya itu hanya terkait stabilitas harga, nilai tukar, maka ada kebijakan atau mandat baru yaitu bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan. Maka Bank Sentral harus mampu mengatur makroprudensial yang ada di masing-masing negara. Kalau kita bicara Indonesia, maka yang tugasnya mengatur kebijakan makroprudensial itu adalah Bank Indonesia. Terdapat 3 konsep bauran kebijakan Bank Sentral. Yang pertama adalah ketika kita bicara kebijakan moneter, nantinya diarahkan untuk mencapai stabilitas harga dengan memberikan pertimbangan yang lebih pada harga aset berupa finansial dan properti. Nah, kita kenapa di sini difokuskan kepada harga aset finansial dan properti? Tentu saja karena kasus krisis keuangan global di mana dimulai dari permasalahan di bidang properti, yaitu kredit macet di sana, sehingga berdampak kepada stabilitas finansial keuangan yang ada di Amerika Serikat. Tentu saja bauran kebijakan yang ada di Indonesia supaya hal yang ada di Amerika Serikat tidak terjadi di Indonesia, maka kebijakan moneter diarahkan kepada bagaimana mengatur harga-harga yang ada di Indonesia itu tetap stabil, di mana stabilitas harga yang dimaksud adalah terkait dengan stabilitas properti dan finansial. Kemudian yang kedua, kebijakan makroprudensial itu mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dan dari perspektif makro dan fokus pada risiko sistemik untuk menjaga SSK. Nah, kebijakan makroprudensial yang mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan ini Bank Sentral dibantu oleh OJK, di mana OJK nanti membantu pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut dikategorikan sehat, tentu saja harapannya adalah stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia itu baik. Tetapi ketika lembaga keuangan yang ada di Indonesia dikategorikan kurang begitu sehat atau tidak sehat, maka bisa kita katakan stabilitas sistem keuangan di Indonesia itu buruk. Kemudian yang ketiga, ketika kita bicara aliran modal asing, ya, itu diarahkan untuk memitigasi resiko, ya, baik itu prosiklikitas dan resiko sistemik yang muncul dari akumulasi hutang luar negeri dan volatilitas aliran modal asing. Jadi kita akan bilang salah satu permasalahan yang dapat mengakibatkan stabilitas sistem keuangan buruk, kemudian dikhawatirkan munculnya krisis keuangan global yang baru, itu adalah ketika suatu negara tidak bisa menjaga atau tidak bisa mengatur aliran modal asing yang masuk.
Ketika aliran modal asing yang masuk itu tidak bisa diatur dengan sedemikian rupa, tentu saja akan menimbulkan resiko nantinya. Ya, kita contohkan saja krisis yang terjadi di Amerika Serikat. Perumahan yang dibangun itu didasarkan dari modal asing yang mereka dapat. Nah, ketika modal asing itu tidak bisa dikembalikan, tentu saja krisis itu tidak hanya dialami oleh Amerika Serikat saja, tetapi juga nantinya dialami oleh negara-negara lain pendonor dari bisnis properti yang sudah didirikan. Nah, sehingga bagaimana caranya nantinya Bank Sentral itu mampu memanajemen aliran modal asing yang masuk ke Indonesia. Nah, kemudian ketika kita bicara secara lebih konkretnya, bauran kebijakan yang ada di Indonesia, di mana dalam hal ini Bank Sentral yang mengaturnya, setidaknya Bank Sentral itu harus bisa melihat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, itu instrumennya, kemudian bagaimana mengendalikan manajemen nilai tukar, dan yang ketiga adalah manajemen arus modal. Nah, ketika kita bicara moneter dan makroprudensial, maka tugasnya adalah menjaga otonomi kebijakan moneter dalam menjamin atau mencapai kestabilan harga. Nah, jadi ketika kita bicara moneter dan makroprudensial, maka tugas pokoknya adalah bagaimana kebijakan moneter tersebut mampu menjamin kestabilan harga yang ada di Indonesia. Bagaimana cara menjamin atau mencapai kestabilan harga itu? Salah satunya adalah menetapkan suku bunga yang benar, ya. Sehingga ketika kita bicara suku bunga yang benar itu apa? Ya, suku bunga yang nantinya bisa mengendalikan atau mengontrol inflasi. Kemudian mengoptimalisasi instrumen makroprudensial untuk mengelola likuiditas, untuk mencegah resiko yang ada di sektor keuangan. Jadi, bauran kebijakan moneter dan makroprudensial ini terkait dengan bagaimana cara menjaga kestabilan harga. Nah, kestabilan harga itu bisa ditetapkan lewat ketika suku bunga yang ditetapkan di negara Indonesia itu sesuai, maka secara otomatis inflasi juga pasti akan terkendali nantinya. Kemudian yang kedua adalah harus mampu mengoptimalkan instrumen makroprudensial. Nah, ketika instrumen makroprudensial ini bisa optimal pelaksanaannya, maka secara otomatis likuiditas perbankan itu nantinya bisa terjaga. Kemudian resiko-resiko yang ada di sektor keuangan itu juga nanti bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tugas Bank Sentral untuk menjaga yang namanya manajemen nilai tukar. Tugasnya Bank Sentral adalah bagaimana menstabilkan pergerakan nilai tukar, ya, jika dikaitkan dengan mata uang lainnya. Nah, bagaimana caranya menjaga menstabilisasi pergerakan nilai tukar itu? Yang pertama adalah konsistensi dengan pencapaian sasaran inflasi. Jadi Bank Sentral ketika kita bicara kebijakan moneter kan tadi diminta untuk menetapkan atau menjaga inflasi melalui suku bunga. Kemudian ketika kita bicara nilai tukar, ketika sasaran inflasi itu sudah ditentukan, jadi Bank Sentral bagaimana caranya bisa mencapai atau mendekati inflasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian intervensi nilai tukar untuk mengurangi volatilitas jangka pendek. Jadi ketika kita berbicara Indonesia, terutama berbicara terkait dengan nilai tukar, maka kita akan mengatakan nilai tukar yang ada di Indonesia itu tidak dibiarkan mengambang bebas. Artinya tinggi rendahnya, terapresiasi atau terdepresiasinya rupiah itu tidak ditentukan sepenuhnya oleh permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Tetapi di sini Bank Sentral ikut serta-merta menentukan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Kenapa pemerintah perlu masuk? Ya karena untuk menjaga nilai tukar agar tetap stabil tadi. Kemudian mencari keseimbangan optimal antara menyediakan ruang untuk apresiasi atau depresiasi dan mengelola kecukupan cadangan devisa. Nah, harapannya
dengan adanya bank sentral masuk di ranah manajemen nilai tukar, nantinya ketika suatu saat mata uang kita itu terapresiasi atau terdepresiasi, tidak ada yang namanya panik, ya. Jadi apresiasi harus ada kebijakan yang bagaimana apresiasi itu menjadi benefit bagi Indonesia. Begitu juga ketika terjadi depresiasi. Ketika terjadi depresiasi nantinya harapannya adalah depresiasi itu juga bisa memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi bangsa Indonesia nantinya. Dan yang ketiga, kita akan berbicara terkait dengan manajemen arus modal. Nah, bagaimana Bank Sentral bisa menjaga arus modal yang ada di Indonesia, terutama arus modal yang berkaitan dengan modal luar negeri. Nah, di sini Bank Sentral diharapkan mampu mengelola dinamika arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi. Ya. Utilisasi instrumen makroprudensial untuk mengelola pergerakan arus modal dan mencegah resiko sektor eksternal. Harapannya ketika modal ini dijaga dengan bagus, kemudian sesuai aturan dan dipergunakan secara optimal, harapannya adalah resiko-resiko yang muncul itu bisa direda. Kemudian mempromosikan pendalaman keuangan pada pasar valuta asing. Nah, jadi di sini pasar valuta asing bagaimana caranya di-maintain sedemikian rupa, ya, sehingga orang-orang atau masyarakat, individu atau korporat yang masuk dalam pasar valuta asing ini tidak sampai mengalami resiko atau kerugian yang cukup besar. Kemudian yang ketiga, mendukung manajemen cadangan devisa sebagai bentuk self insurance. Ya, jadi harapannya ketika kita bicara modal asing itu ada kalanya bisa ditarik oleh pemiliknya, bisa juga tetap ditanam di negara kita. Begitu juga modal dalam negeri milik orang domestik bisa juga lari. Harapannya adalah ketika terjadi perpindahan, kadang defisit, kadang surplus terkait arus modal, harapannya adalah ada cadangan devisa yang nanti bisa digunakan ketika suatu saat negara kita kekurangan modal, sehingga tidak sampai menyebabkan chaos ekonomi atau bahkan menyebabkan krisis ekonomi yang ada di Indonesia. Demikian materi terkait dengan bauran dari kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia pada sesi atau tahapan pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.